المقربين وحديث مفسرين وجاهدين في سبيل الله يجمعون نصر إلا أولي تعالى سبل قرجين قدس الله شرب الحمد الغزالي نفى الله بعلمي أو صنف هذا الكتاب رفع الله درجتهم في الجنة وأسكن الله تعالى في الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Selanjutnya kita doakan untuk orang tua kita semua yang telah meninggal dunia. Mereka yang telah berinvestasi menanamkan dan mengenalkan iman dan Islam dalam hati kita semua. Guru-guru kita yang telah meninggal dunia, jamaah masjid dari Nurul Hasanah yang telah mendahului kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan tempat dan derajat yang tinggi di sisi Allah, diampuni segala dosanya, diberikan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur. Ila riusan al-marhum kejemasan. Mari kita sebutkan nama mereka. Wasalli furi wa wasalli silsilatihim. Ghafarallahu dunubaha ghafarallahu dunubahum syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatahu ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang begitu banyak nikmat tak terhingga yang kita tidak bisa sadari bersama semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini adalah salah satu bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakan Muhammad, jika kalian ingin menghitung nikmatku tentu tidak akan bisa engkau menghitungnya. Oleh karena itu, salah satu zikir yang terbaik adalah mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ucap syukur ini sudah masuk di dalam hati, Pak, tidak ada sedikit pun istilahnya ngedumel kepada Allah. Begitu Pak Haji Pais sakit di usia 60, alhamdulillah, dulu sehatnya udah berpuluh-puluh tahun. Gitu. Begitu sekarang misalnya ada barang yang hilang, umpama sepeda kita hilang, alhamdulillah, mobil nggak hilang, alhamdulillah. Ada mobilnya hilang, alhamdulillah, rumahnya nggak hilang. Rumahnya hilang, mau kebakaran, alhamdulillah, sayanya selamat. Jadi setiap kali meredam sesuatu yang membuat hati kita kecewa, itu bisa menjadikan diri kita ini lebih bahagia gitu. Semalam ada qori internasional legendaris Muammar ZA. Sound sistemnya itu tidak sesuai. Orang-orang pada, soundnya nih soundnya. Selama dia mikirin sound, tidak akan bisa menikmati kehadiran beliau. Saya bilang, Pak,
Karena ini sudah kejadian, nikmati kehadiran beliau. Insya Allah jangan dipikirin kurangnya. Alhamdulillah, jadi nikmat. Kalau mikirin fokus sama yang kurangnya, seolah-olah kehadiran beliau ini kalah dengan adanya kekurangan dari sound system. Jadi bapak-bapak nanti kalau di sini ngundang kori hebat, sound systemnya harus bagus pak. Sewa jangan seadanya. Buat dangdut aja bisa gitu. Ya apalagi untuk sekelas Qori Muammar. Orang pada aduh, jangan mikirin itu ya, nikmati kehadiran beliaunya itu. Alhamdulillah setelah itu bisa sama di rumah juga begitu. Itu nikmat yang banyak kita tidak sadar. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang masalah-masalah hal seperti ini. Sekalian pembukaan kita harus sampaikan. Di rumah ada kekurangan, misalnya dari masakan atau apa. Alhamdulillah masih bisa makan. Anak bandel, alhamdulillah masih sehat. Anak susah diatur, alhamdulillah masih muda. Nanti barangkali berapa setahun 2 tahun dia bisa sadar. Punya istri lebih banyak berkata-kata, saya nggak mau bilang cerewet. Alhamdulillah masih ada yang ngurusin. Siapa yang ngajarin gitu? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, begitu beliau ada sahabat lain mau curhat, datang tergopoh-gopoh ingin curhat kepada Khalifah Sayyidina Umar saat itu. Begitu dilihat baru sampai ke rumahnya, dia balik lagi. Kelihatan nama Sayyidina Umar. Dipanggil, "Ta'al ya ashabi." Kesini sahabatku. Ada apa kau tadi? "Oh Umar, terima kasih enggak jadi saya mau pamit lagi." "Oh, emang kenapa? Tadi seperti ada urusan penting." Didesak, akhirnya cerita, "Saya mau curhat tentang istri saya yang banyak ngomongnya." Tapi begitu melihat di depan rumah Sayyidina Umar sedang diomelin sama bininya, dibalik lagi, khalifah aja lagi digituin, apalagi gua gitu. Kata Sayyidina Umar, sabar. Dengan adanya istri kita, pakaian kita diurusin. Dengan ada istri kita, makanan kita diurusin. Harta kita dijagain. Syahwat kita tersalurkan. Jalani hidup ini cuma sebentar. Yang lama di mana? Di alam barzah. Sabarnya kita menghadapi ujian akan mendapatkan nikmatnya, manisnya di alam barzah hingga yaumil kiamah. Paham para jamaah? Alhamdulillah. Maka alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Selanjutnya tepat di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal, besok hari Selasa kita ya. Ini hari-hari menjelang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepatutnya kita Kul fa bi ni'matillahi bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kita berbahagia dengan mengenal ajaran ini lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Karena yang akan dekat dengan Rasulullah adalah aksarhum li salatan, mereka yang paling banyak membacakan salawat kepadaku. Mari kita sebelumnya kita salawat terlebih dahulu untuk menyamakan frekuensi juga kita ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya
ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم sama-sama ya على محمد وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي هو الصاحب الفضيلة يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا رب على محمد ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai mau sapa dulu semuanya. Gimana kabarnya, sehat semuanya, Pak? Alhamdulillah, ibu-ibu sehat ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu soleh-solehah, amin ya Allah ya Rabbal. Di bulan Maulid ini para jamaah, nanti hari Selasa di situ disebutkan memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, kalau namanya memperingati berarti asal katanya dari ingat ya. Asal kata dari ingat. Memperingati. Apa yang harus kita ingat-ingat dari baginda Rasulullah? Wa innahu la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri beliau itu ada teladan, suri teladan yang baik, akhlaknya Rasulullah. Wa innahu, dan sesungguhnya baginya, la'ala khuluqin azim, sungguh ada akhlak yang mulia. Dihina, dilempari di Taif, beliau diusir, dibalas dengan doa. Apa tidak agung itu kayak gitu, Pak? Hebat nggak? Hebat. Begitu Futuh Mekah, salah satu ceritanya, dikumpulkan, jangan sampai ada pertumpahan darah. Futuh Mekah, pasukan besar, tidak ada kesiapan dari musuh, tapi di situ bukan untuk membalas dendam, tapi hadir membawa kedamaian. Yang ada di Masjidil Haram aman, yang ada di rumah Abu Sufyan aman. Bahkan Rasulullah SAW memaafkan orang yang sudah mencabik-cabik dadanya, isi dadanya paman beliau, yaitu Wahsy.
Jadi kalau bukan Rasul, tidak mungkin manusia bisa memiliki hati selembut salju, pemaaf atas segala kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. Makanya memperingati baginda Rasulullah adalah memperingati akhlak beliau. Al-Quranul Karim, para ibu, begini, Al-Quran hadir kepada baginda Rasulullah. Dari situ disampaikan kepada kita. Prosesnya sebelum Allah memberikan Al-Quran, menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah, Rasulullah dicuci hatinya berapa kali? Dicuci dadanya 2 kali. Yang pertama ketika beliau usia 5 tahun, agar tidak tercampur kebiasaannya, akhlaknya ini dengan lingkungan, maka dijagain, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Yang kedua ketika Rasulullah akan naik Isra wal Mi'raj, akan menerima perintah sholat, dicuci, Pak, supaya hatinya jernih, bening, untuk menerima perintah Allah, untuk menerima Al-Quran. Kenapa Rasulullah dicuci? Karena Al-Qurannya belum sempurna, maksudnya belum turun semua. Nah, kita sekarang kapanpun bisa mencuci hati kita. Orang beriman galau, kacau pikiran, bisa dicuci dengan Al-Quran, karena Al-Qurannya sudah lengkap. Maka orang yang sedang imannya turun, degradasi keimanan, hatinya galau, hampa terus menerus, cemas tiada henti, maka segera cuci dengan memperbanyak baca Al-Quran. Itu. Yang pertamanya dengan sholat berjamaah. Gitu, makanya sholat berjamaah ini mencuci keadaan hati yang sering tidak menentu, betul ya? Wah, Masya Allah, kadang dikit-dikit emosi, ya, sedikit lagi berubah. Nah, sholat berjamaah itu mencuci. Dalam hadis baginda Rasul, ya, orang yang sholat berjamaah itu ibarat dia sedang belepotan, di depan rumahnya ada sungai yang jernih yang mengalir. Apakah ketika dia kotor masuk ke sungai itu, lantas tidak hilang itu kotoran? Tentu pasti hilang. Maka 4 hal yang jangan ditinggalkan. Ini sebagai dasar amaliyah kita. Salat berjamaah, qiraatul Quran, istighfar dan sholawat. Itu 4 dasar. Insya Allah orang melakukan ini, insya Allah soleh. Salat berjamaah tadi sudah, Al-Quran, ya, insya Allah izdada imanu, akan bertambah keimanannya. Lalu yang ketiganya adalah istighfar untuk membersihkan. Yang keempatnya sholawat untuk mengisi lagi hatinya. Maka turunnya Al-Quran, kalau langsung Allah yang memberikan contoh, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Beda frekuensi. Maka Allah memilih menunjuk hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini hikmah dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya kita sekarang lihat Rasulullah basyariah, Rasulullah menikah, Rasulullah makan, Rasulullah minum, tinggal mencontoh. Rasulullah bergaul, Rasulullah jadi pemimpin, Rasulullah jadi suami, bahkan tidak seperti bapak-bapak, lebih banyak lagi ngurus istrinya. Ya. Dalam kitab ini Baitun Nubuwah ada 12. Ya. Di referensi lain ada yang 9. Yang masyhur 12 Baitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, di hari ini insyaallah kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa merubah tabiat kebiasaan-kebiasaan buruk ini menjadi langkah progresif
untuk membawa diri ini menuju lebih baik. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan iktasabahil akhlak bil mujahadah war riyadhah. Akhlak ini bisa diraih dengan mujahadah war riyadhah, bersungguh-sungguh dan juga latihan. Latihan memperbaiki diri, sebagaimana keburukan juga tadinya nggak doyan jadi doyan, tadinya nggak suka jadi suka. Emang ada orang lahir tiba-tiba doyan alkohol? Enggak, Pak. Orang lahir tiba-tiba doyan judi? Kagak ada. Anak kecil doyan judi? Enggak. Semuanya itu karena latihan. Dengan latihan tersebut, Pak, orang yang berjudi itu lama-lama menjadi suatu kesenangan. Sumayakumnu bada farhan, di sini disebutkan ya untuk masalah perjudian. Wa naral muqamir qad yaghlibu alai minal farhi wal ladzati biqamarihi wa ma huwa fihi ma yastaghillu ma'hu farhan nas bi ghairi qamarin. Orang yang berjudi tidak ada kebahagiaan selain dia main judi. Kalau kata orang yang preman-preman zaman dulu, kalau mau judi katanya orang dulu mah kudu datang ke tempat perjudian. Sekarang di kamar jadi, Pak. Nauzubillah min dzalik. Di kamar jadi. Bahkan bukan cuman gitu, dijajah dengan kesenangannya. Dijajah dengan kesenangannya. Maka di sini disebutkan zaman dulu nih oleh Imam Al-Ghazali, orang yang penjudi itu hatinya akan bahagia dan merasa nikmat dengan perjudiannya. Tidak ada yang lain yang memberikan kenikmatan selain itu. Pokoknya puncak kenikmatannya, menang gak menang, yang penting bisa main. Jadi kalau dulu mah datang ke harmoni gitu ya, kayak muruk. Sekarang mah di rumah ustadz aja bisa. Bahkan di masjid, numpang wifi masjid bisa main judi. Nauzubillah min dzalik. Allahu akbar. Nauzubillah ya. Ma'annal qamara rubama sulibahu malhu wa khuriba baituhu. Banyak orang penjudi itu ledis, habis, apa bahasanya, bangkrut hartanya. Allah karim. Wa khuriba baituhu, tercabut dari rumahnya. Rumah digadein. Bahkan bukan cuma digadein, karena dia judinya modalnya dari pinjol, akhirnya datang debt collector, mau gak mau besok harus ada yang dijual, harus setoran, harus lunas. Wah, Masya Allah, gak jauh-jauh Pak, 300 meter dari masjid ini Pak, banyak rumahnya yang hilang. 300 meter dari masjid. Mungkin juga ada yang 100 meter juga ya. Itu mobil udah karuhan Pak, ya Allah. Jadi kalau zaman dulu mah kuncinya Pak dibawa-bawa ke meja. Sekarang mah enggak. BPKB-nya doang. Aman, mobilnya mau dibawa. Demi apa? Perjudian. Maka wataraqahu muflisan. Perjudian itu hanya menyisakan kebangkrutan yang jelas-jelas. Wa ma'adzalika fa huwa yuhibbu wa yaluddu. Tapi sekalipun demikian dia akan merasa nikmat. Kenapa ente enggak judi lagi? Enggak main lagi, kenapa? Bangkrut gua. Nah, ngomongnya bangkrut Pak. Nanti kalau duitnya ada, main lagi. Makanya orang-orang kayak gitu hati-hati Pak, bisa kambuhan. Insya Allah banyak bapak, seorang ayah yang gantung diri
gara-gara lihat kelakuan anaknya. Banyak orang yang pemainnya yang bunuh diri sekarang. Gara-gara apa? Salah dia membuat sebuah kebiasaan. Nah, bukan cuma itu katanya. Wa dzalika lituli alfihi lahu wa sarafa nafsihi ilaihi muddatan. Kenapa bisa demikian? Karena panjang perjalanannya sehingga yang buruk pun terlihat baik, bahkan menawarkan kenikmatan. Begitu juga dengan akhlak yang baik. Kalau hati harusnya di jalur yang sahih, yang benar, ya, terus dibawa buruk aja dia bisa. Apalagi kalau diajak benar. Kenapa? Seperti halnya perut kita ini Pak, harusnya ini memproses makanan-makanan yang lezat. Tiba-tiba kita kudu makan, Masya Allah, dipaksa terus dijejelin. Sarapannya bukan bubur tapi lumpur. Lama-lama bisa terbiasa. Apalagi kalau dikasih sarapan bubur, makin enak, makin nikmat. Jadi kalau orang ditarik dari kubangan dosa, itu hakikatnya ditarik kepada hakikat kemanusiaannya. Betul nggak? Ya. Ditarik kepada hakikat kemanusiaannya. Karena tidak ada orang yang lahir langsung menjadi penjahat. Oh, dia mah terlahir jadi penjahat, nggak ada. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, sekarang hati-hati para jamaah sekalian. Zaman dulu saja sudah disebutkan di sini ada istilahnya fatarul mukhnith. Terlihat para bencong-bencong ya, atau orang-orang yang menyimpang perilaku seksualnya. Sekarang anak-anak tontonan yang seperti itu banyak banget. Maka kalau udah ada perilaku-perilaku yang aneh di keluarga kita, anak cucu kita, segera ajak ngobrol, dialog, temani mereka ini perkembangannya. Sekarang udah terus terang Pak, saya kan punya madrasah diniyah Pak. Anak-anak sering curhat. Jadi yang namanya perempuan nembak perempuan lagi, itu sudah biasa. Laki-laki atlet Pak, atletnya juga climbing Pak, ya, wall climbing, atlet panjat tebing, anak SMP melambai, pemain bola begitu juga. Ini anak-anak yang cerita, setiap hari ada ceritanya. SMP, di rumah dia bisa kalem, di luar dia bisa menunjukkan jati dirinya. Hati-hati. Bareng-bareng kita mengawasi keluarga kita. Tidak mungkin Al-Quran menyampaikan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sekarang kalau kita tidak ada kepedulian, di rumah tidak ada peduli, ayah sibuk, kakek juga main HP sama oko-opi, nggak peduli cucunya sekolah di mana, nggak peduli gaulnya sama siapa, khawatir. Jangan dulu menjas Pak, SMP SMA dia itu udah susah diatur. Jangan. Kalau dia umurnya 60 tahun, sementara SMP masih 16 tahun, masih bisa kita benerin. Kalau melihat konsep pembentukan akhlakul karimah yang ada, yang ditawarkan oleh siapa? Oleh Imam Al-Ghazali. Bil mujahadah wariyadhah. Ini orientasi seksualnya dia kalau ngelihat ini cowok nih, ngelihat cowok ganteng itu ngejerit-jerit Pak. Nah ini harus kita benahi. Ini Pak Haji Tatang nih, Masya Allah nih, di sekolahnya tantangannya kenceng banget. Iya, anak-anak sedang SMP itu sedang naik pubertas ya, lagi masa-masa puber. Wah itu masih mendingan dia demen sama cewek ya, atau cewek sama cowok, itu naluri. Maka sekarang memang kudu ditumbuhkan.
Perasaan itu. Kenapa? Karena banyak tontonan, apalagi di YouTube, nggak pakai sensor, Pak. Betul nggak? Coba Bapak lihat, yang perempuan berbagi kemesraan itu, atau laki sama laki, ada channelnya. Kalau dia ikutin terus, otaknya terracuni, seolah-olah itu adalah sesuatu yang biasa, akhirnya dinormalisasi. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kena sama keluarga kita, ya. Yang ada Pak, kakaknya ustaz, semua keluarganya pokoknya baik-baik. Ada satu yang menyimpang. Kenapa? Karena kurang pada peduli. Itu mengerikan Pak, Masya Allah. Tahu-tahu begitu meninggal para jamaah, yang ngelayat, yang tahlilan, yasinan, bencong semua. Ini fakta Pak. Khawatir kita kayak gitu. Maka lingkungan itu, keluarga baik, didikan baik, masuk ke lingkungan yang menurut dia nyaman, ternyata di situ banyak bajingan. Khawatir, hati-hati. Bagaimana kita harusnya seperti itu membentengi? Ayah juga perlu tirakat, ibu juga perlu tirakat, thoriqah tirakat. Khusus mendoakan anak kita, khusus mendoakan pasangan kita, khusus mendoakan keturunan kita. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, gitu. Wa min dzurriyyati Rabbi jalni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ada lagi, Rabbi jalni muqimas sholati wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baca terus Pak, benteng itu. Jadikan wirid, ya Allah, mata saya terbatas penglihatannya, telinga saya terbatas pendengarannya, tapi Engkau Maha yang tidak terbatas, Engkau Sami'un Basir. Jaga keluargaku ya Allah, jaga anak-anakku di sekolah ya Allah. Itu di sholat duha kita, anak berangkat kita sholat duha, mantap. Anak berangkat dianterinnya sama pacarnya, dijemput, set, Om, izin Om, diantar, dianya santai, opi. Aduh, merasa udah ada bebas, ada pacar yang jemput, astagfirullahaladzim. Ya Pak, kan sekarang gitu ya. Betapa tidak berharganya anak kita. Di mata ayahnya tidak berharga. Ada yang punya mobil bagus, dipinjam sama saudaranya, bilang jam 9, begitu lewat udah jam 10. Waduh, gelisahnya luar biasa. Jangan jam 10, baru 10 menit aja lewat, udah gelisah, telepon. Masih di mana ente? Di jalan Bang, macet. Jam 10 masih juga. Jam 10 diteleponin terus, sampai kagak diangkat sama orangnya. Anaknya dipinjam pacarnya Pak, bilang jam 8, jam 10 belum pulang, slow aja. Kalau mobil tadi kenapa alasannya dia ditelepon terus? Karena mobil berharga di mata orang tersebut. Di mata si ayah ini mobil berharga, makanya ditelepon mulu yang minjemnya. Kenapa anaknya tidak ditelepon? Kenapa nggak dicari? Karena merasa itu tidak berharga. Nah ini mindset seperti ini harus kita rubah. Mau laki mau perempuan sama dalam penjagaannya. Sherlock neng, ayah ke situ, ayah jemput neng. Harus mau capek, daripada kita capek ngurusin akibat perbuatan anak, lebih baik kita capek dalam proses anak berkembang. Betul. Banyak ayah yang lelah karena proses, karena akibat dari sebuah perbuatan keluarganya. Lebih capek lagi
bahkan bertaruh harga diri. Tapi coba kalau kita berproses, lelahnya dalam berproses perkembangan dirinya, Masya Allah, indahnya. Anak keluar jam 3, pulang ke rumah jam ba'da maghrib, slow Pak. Gak tahu dia tuh siapa yang mendidiknya. Belum lagi kalau di rumah, lahir dari ibu, besar dan tumbuh dalam pangkuan algoritma. Ya, begitu ya. Jadi lahir dari ibu, besar dan tumbuhnya dibimbing sama TikTok, Pak. Ya, dibimbing sama YouTube, Pak. La ilaha illallah. Luangkan waktu. Simpen. Emang seneng banget ya simpen. Berapa bola kan udah lewat sekarang mah. Ya, ya. Simpen. Yuk ngobrol. Tidak sedikit sekarang ya, neneknya juga TikTokan, cucunya nggak diajak ngobrol, main game juga cucunya. Udah di rumah asik tuh. Pulang kampung begitu keadaannya. Yang mau bilangin gimana? Nah, makanya hati-hati. Merdeka 81 tahun. Tapi pola pikir kita dijajah di ruang digital. Untuk apa kita kayak gitu? Sampai benar-benar kecanduannya ini luar biasa. Sampai hatta ke kamar mandi bawa handphone. Semua aktivitas kita kudu stimulus. Ini orang-orang yang sudah sedikit terdistorsi pikirannya, ini keganggu, Pak. Ya. Makan aja kudu ada video. Padahal itu saatnya menikmati, otak berproses relaksasi. Kenapa bisa kayak gitu? Dibiasakan. Maka kebiasaan baik, fa idzan qad arafta bihadza qat'an an hadzal akhlaqul jamilah yumkinu iktasabuha birriyadhah. Sudah paham kita semua bahwa secara pasti akhlak yang terpuji ini sangat terbuka kemungkinannya diusahakan dengan jalan riyadhah. Saya mah pokoknya kalau habis sholat minimal 5 menit duduk dulu, wiridan dulu. Udah selesai 5 menit, target 1 bulan, naik lagi, baca Quran dulu 5 menit, jadi 10 menit. Kalau memang tidak terburu-buru. Kan ini veteran semua ya kelihatannya ya. Hanya beberapa aja yang bukan veteran. Veteran mah jangan disamain, Pak. Zaman usia aktif produktif sama sekarang intensitas ibadahnya sama juga. Rugi. Kan kita sudah lihat satu persatu sahabat pergi. Kanan kiri yang ini udah kagak ada, yang ini gak ada. Kita pun pasti menjelang kematian itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, yumkinu iktisabuha birriyadhah wa hiya takalluful af'alis sadirah. Menjaga pekerjaan-pekerjaan hati anha ibtidaan litasiru tab'an. Litasiru tab'an intahau. Hati kita jaga hanya mengingat dan dipenuhi dengan Allah, tidak memasukkan segala macam sampah ke dalam hati kita, insya Allah akan menggerakkan wa hadza min ajaibil alaqati bainal qalbi wal jawari. Ada sinkronisasi antara hati dengan anggota tubuh kita. Karena anggota tubuh kata di sini an nafsu wal badan fa inna kullu sifatin tazhuru fil qalbi yufidu asarwa 'alal jawari. Sesuatu yang ada di dalam hati kita akan terlihat di anggota tubuh kita dalam fisik. Kata orang dulu begini, kalau orang lagi punya duit jalannya juga beda katanya. Itu kan. Orang bahkan kalau orang mau nagih, assalamualaikumnya juga lain.
Dia gemes banget nih. Orang ngutang kagak bayar-bayar, beda. Assalamualaikum. Woi, assalamualaikum. Waduh, ini. Beda. Assalamualaikum orang mau minjem duit. Ngetoknya juga lain. Segen, tok. Assalamualaikum, Pak. Apa? Itu adalah ekspresi dari hati. Dia sungkan, dia segan, dia malu. Makanya para jamaah ya, kalau ada orang mau minjem duit itu coba lakukan dengan sopan, atau mau minta bantuan itu jawab respon dengan sopan. Karena dia sudah mempertaruhkan harga dirinya. Kata Pak Haji Cecep, tapi banyak juga yang udah pinter acting. Ya udah lain lagi itu mah. Ya kita yang tahu dah. Tapi kalau memang betul-betul minimal respon lah dengan baik. Sentuhan, gestur kita itu membuat kita nyaman. Saya punya saudara, kita tahu dia nggak punya duit, tapi ngeresponnya itu orang dikirain dia punya banyak duit. Ngeresponnya itu enak. Setiap ada yang datang dia tungguin, dia curhatnya dia dengerin. Subhanallah, curhatnya dia dengerin, WA-nya dia balas. Kalau insya Allah ya, entar kalau ada cepat dikabarin. Dan bahasa itu tuh banyak. Dia WA lagi, belum ada kabar. Kan saya bilang kalau nanti udah ada saya kabarin. Insya Allah pengen banget bantu. Begitu bahasanya. Ini mau baru WA dikit, lo lagi dah. Sebel banget nih gua sama lo. Jangan sampai kita menambah beban. Sampaikan wa qulu qaulan layyina. Katakan dengan kalimat-kalimat yang lemah lembut. Nah, biar mudah-mudahan cepat terselesaikan ya masalahnya ya. Insya Allah saya doain, kita doa bareng-bareng dah kata. Gitu Pak. Selalu begitu. Saya contoh itu. Bagus juga nih. Begini nih. Nah kita kan kadang kesel juga, sekali dua kali mamanya kesel. Jangan diekspresikan kayak gitu, tahan. Kalau kata Imam Al-Ghazali itu termasuknya dari i'tidalu quwwatil aql wa kamalil hikmah. Mencerminkan kekuatan dari kontrol akal kita. Nah, kalau kita tidak mudah terpancing emosi, tidak mengekspresikan, nggak nyeplak banget lah, nggak nyeplos banget gitu ya, ada remnya dikit, begitu. Jadi setiap apa yang ada di dalam hati kita, asaru alal jawari hatta la tataharraka illa ala wafaqaha la mahalata, sehingga hampir tidak ada aktivitas fisik itu di luar kontrol akal. Kalau ada berarti scratch alias ODGJ. Jadi yang ngelakuin sesuatu yang di luar kontrol dia. Orang lewat digepuk Pak. Nah, itu sudah kacau. Kayak saya mau minum nih Pak nih, haus Pak. Perintah hati saya itu. Karena otak motorik saya bilang haus, set. Suruh dah tuh tangan saya. Karena banyak ketika kelemah fisiknya, hatinya menyuruh nggak bisa jalan. Nah itu namanya sakit. Begitu juga otaknya udah ininya sudah kemana-mana, yang ngontrol ternyata bukan akalnya tapi nafsunya. Banyak yang begitu. Orang yang melakukan maksiat itu dikontrolnya sama siapa? Sama nafsu Pak. Maka ketika kontrol nafsu, nafsunya yang mengontrol, nafsu yang mengendalikan, akalnya hilang. Hajima jundus syaiton. Jadi idza ghadabal insan hazima jundus syaiton. Ketika orang ini lagi marah, nyerang tuh pasukan setan ke akalnya, sehingga akalnya lemah. Ketika akalnya lemah, dikendalikanlah oleh apa? Oleh nafsunya. Idza buqatabal insan yal'abu
syaitanu kama yal'abus sabiyya bil qurrah. Ketika orang itu sedang marah, orang sedang gelap syahwat, maka setan bermain seperti halnya anak kecil main bola. Di mana aja jadi, Pak. Di gang sempit kagak ada orang jadi. Di WC musola jadi. WC umum oke. Di kuburan jadi, orang lagi gelap sama syahwat mah. Betul nggak? Nah, padahal di gang ada CCTV, nggak tahu dia begitu sadar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Tuh kan. Maka ketika orang sedang melakukan maksiat, yang ngontrol apa? Yang ngontrol nafsu. Ketika yang ngontrol nafsu, lalu anggota tubuh merespon, yang hadir setelah itu adalah penyesalan. Makanya tidak boleh kita apa? Tidak boleh kita mengikuti atau apa istilahnya itu menyandarkan perilaku ini kepada nafsu, bukan akal sehat. Pak Haji, nih ada ini urusan masalah bisnis travel. Orang udah nafsu pengen dapat duit bonus, Pak. Gila-gilaan promosi DP 1 juta jamaah berangkat. Yang bawa bonusnya 3 juta. Kan kaget orang travel mah. Paling-paling bonus itu 1 juta, 2 juta paling, itu udah paling gede banget. Nah, Pak Haji ya. Ini DP 1 juta ya. Dia berangkat, yang bawa DP-nya apa dapat bonus 3 juta. Secara logika dia belum aja dapat untung udah rugi 2 juta. Tapi karena udah yang dilihat adalah bonusnya, Pak, ngumpulin orang udah tuh banyak-banyak. Sampai ada 40 orang. DP masuk disetor. Habis itu dibawa kabur. Pikir pakai logika, jangan pakai nafsu. Dia nafsunya, waduh, buat 3 juta kali 40, 120 juta. Ya itu orang gila kayak gitu. Itu kejadian nyata, Pak Haji. Kejadian nyata. Akhirnya dia bingung. DP sudah masuk, buat balikin DP-nya aja kedel. Karena udah dibawa kabur. Itu nafsu. Ya. Nafsu itu Masya Allah begitu. Maka bagaimana kita mensinkronkan itu? Jalannya adalah sholat. Jadi sholat itu komunikasi dan juga mirroring, Pak. Melihat kondisi hati kita itu kayak gimana sih? Sinyalnya panjang banget, ya. Sinyalnya ada yang di kantor, ada yang urusan 17-an nih. Ada yang di mana, oh begini hati kita. Ada yang mikirin bisnis lah. Ada yang mikirin gaji karyawan. Kalau yang bangun rumah mikirin bahan bangunan. Macam-macam. Di situ dikontrolnya. Maka setelah itu adalah treatmentnya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Wallahu a'lam. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pertanyaan penjelasan. Mana Ustadz tadi mengatakan bahwa kita harus menjaga hati, menjaga sholat, terutama sholat berjamaah. Namun ada yang perlu saya tanyakan, menggelitik ini Ustadz. Bagaimana hukumnya atau sahkah sholat kita? Kita sholat berjamaah, namun terkadang kita dipimpin oleh imam yang tidak istiqomah berjamaah. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan sholatnya juga tidak bolong. Namun hal ini menjadi ketika kita sholat menjadi gelitik di hati, gitu Ustaz. Jadi mohon izin
Ustadz memberi pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Haji, sholatnya tadi kan pertanyaan, sahkah kita dipimpin oleh imam yang dia tidak istiqomah berjamaah? Sholatnya sah. Ya. Terkait dengan masalah berjamaah ini, dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i itu sunnah muakkad. Dalam pandangan Imam Ahmad itu wajib. Ya. Jadi tidak ada kaitannya antara pimpinan imam yang istiqomah berjamaah dan tidak dengan sahnya sholat, nggak ada. Yang penting imam rukun syaratnya terpenuhi, sholatnya sah. Kembali lagi kepada kepribadian. Itu kan masalah urusan ke personality. Tapi nggak boleh kita kalau sudah tahu orang itu adalah fasik ya. Misalnya kita tahu dia ini tukang judi gitu. Dia tukang minum khamr. Ya, misalkan dia tukang minum khamr, pokoknya tukang main perempuan umpamanya gitu, ya. Itu kita jadikan imam sekalipun bacanya bagus, nggak usah gitu seperti itu. Jangan, karena kita tahu dia orang fasik. Orang fasik itu orang yang bangga dengan kemaksiatannya, bahkan dia sudah terus terang masalah kemaksiatan. Adapun kita tidak tahu dia seperti apa berdosanya, silakan aja, nggak ada masalah dia mau jadi imam. Yang penting kita tidak tahu perilakunya, ya. Maka kalau bagus, mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan. Jadi kalau kita tahu dia misalnya jarang berjamaah dan santai, ingetin, bang, abang kan sering misalnya, atau bapak kan sering jadi imam, lebih baik lebih bagusnya lagi kalau konsisten berjamaahnya. Itu ada nilai dakwahnya, ada pahalanya. Saya maksudnya orang lalai. Dan ya dia termasuknya orang lalai. Ya, tapi berjamaahnya sah. Ya, begitu ya Pak. Nah. Udah paham ya Pak ya? Insya Allah, terima kasih. Ada lagi ya Pak Haji Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ngaji ilmu ya, jadi semangat. Kadang-kadang kan kita belajar agama itu terputus-putus gitu. Apalagi kalau hanya dari sekolah ya. Kadang-kadang ponpes pun keputus tuh. Kayak tadi di penjelasan pertama misalnya karena terkait dengan Maulid Nabi ya. Turunnya Al-Quran itu kan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia ya. Jadi di malam Lailatul Qadar itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah disebutnya kan. Deketin. Ya. Itu sekaligus kan. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan ke Nabi secara bertahap menurut kejadian itu kan. Betul. Itu di hadis An-Nasa'i. Sesuai peristiwa ya. Iya, sesuai peristiwa. Nah, ini meluruskan pemahaman aja. Berarti kan semua peristiwa dari turunnya Al-Quran secara bertahap itu sampai ke nanti akhir zaman itu sudah terangkum dalam ayat Al-Quran gitu kan. Jadi tidak ada yang tidak terlepas dari itu gitu kan. Betul. Karena kan ini Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Kira-kira pemahamannya gimana seperti itu. Terima kasih. Ya. Betul Pak Haji. Jadi penegasan bahwa Al-Quran itu dipakai hingga akhir zaman. Jadi Nabi Muhammad itu bukan pembawa agama baru, Pak. Jadi Nabi Muhammad bukan pembawa agama baru, tapi menyempurnakan bangunan keyakinan yang berkembang dari 24 Nabi sebelumnya. Maka ketika Al-Quran menjadi pedoman dan tidak ada pembawa risalah lain lagi, wa Nabi Muhammad khatamul anbiya wal mursalin, tuntas sudah sampai akhir zaman. Dan panduan itu Al-Quran itu selesai sampai akhir zaman ini. Contoh misalnya tentang media sosial. Media sosial ada di surah Luqman ayat 6. Wa minan nasi may yastari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa.
Dan sebagian manusia ada yang mencari, membeli lahwal hadisi, permainan-permainan, liudila an sabilillah, untuk supaya apa? Menyimpangkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Banyak permainan yang bisa menyimpangkan jalan Allah. Tinggal tafsirnya yang berkembang. Tafsir berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Kalau misalnya kita lihat kitab fikih aja, Ustaz. Kitab fikih itu ada misalnya tentang haram bejana dari emas. Dari zaman saya ngaji fikih, kayaknya nggak ada di lingkungan saya dan di pesantren punya mangkok dari emas. Sampai 40 tahun sekarang saya ini lebih. Nah, itu kan fikih. Nah, berarti ada nggak yang harganya itu seperti emas? Di dalam perkembangannya misalkan ada keramik yang seharga emas. Berarti kalau dikiaskan terhadap kebolehan dan tidaknya menggunakan barang mewah seperti itu berarti nggak boleh. Umpama ada keramik, mangkok dari keramik, harganya itu kalau dia keramik itu 200 juta umpamanya, harga keramik 200 juta. Nah, bolehkah itu dipakai? Nah, kita harus sampai orang-orang ulama-ulama sekarang harus berpikir sampai ke situ. Emas harganya mangkuk emas harganya misalnya 200 juta. Mangkuk emas, mungkin yang kecil gitu. Ada keramik harganya 200 juta. Nah, kalau dilihat dari nilainya, wah ini bisa jadi nggak boleh nih. Kenapa? Ini terlalu bermewah-mewahan. Intinya kan ke sana. Walaupun ada dari emas, ada unsur emas secara kesehatan yang memang akan bereaksi dengan unsur lain seperti air dan sebagainya. Makanya diharamkan. Ya, al-dhahab wal fiddah. Jadi harus ada harus ada terus penyesuaian. Nah, penyesuaian itulah dari ahli. Kenapa kita harus tafakuh fiddin? Jangan orang itu bisnis semua. Harus ada orang yang tafakuh fiddin dalam rangka untuk menginterpretasi ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan zamannya. 100 tahun yang lalu nggak ada Bitcoin mungkin Pak. Sekarang udah ada Bitcoin. Bagaimana MUI ini dan lembaga-lembaga fatwa di seluruh ormas gitu bisa memberikan fatwa tentang masalah uang digital, tentang masalah apa sih yang sekarang banyak nih ya, marketplace gitu ya kan ya, tentang marketplace atau virtual office. Bolehkah virtual office? Virtual office itu kantor tapi virtual, jadi hanya minta alamat aja. Kan sekarang disewakan Pak Sudirman, disewakan, cuman nulis namanya doang, kantornya nggak ada, kantornya mau di Cisauk Pak ya, tapi virtual office-nya di sana. Untuk menyurat segala macam ke sana, sewa. Nah, hukumnya seperti apa? Itulah yang dinamis, yang para ahli agama ini harus tetap concern di situ. Ya, gitu Pak Haji ya. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban. Dan yakin bahwa Al-Quran ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kullu alamin, sampai hari kiamat. Demikian pengajian kita pagi ini, semoga memberikan motivasi. Mari kita jaga dan kontrol keluarga kita. Jangan sampai kita didik keluarga dengan baik, ternyata di lingkungan dirusak akhlaknya. Nauzubillah summa nauzubillah. Allahumma shalli ala nabiyyina syafiina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka taala kulli sahabat rasul ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi nfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana qurbatil lana fi dinina, tawassala bi ta'limin anta rizqana al-wasi'a wa anta rizqana al-amana. Ya Allah ya arhamar rahimin, berikan kekuatan kepada kami ya Allah sebagai ayah, sebagai ibu, kekuatan untuk bisa mendidik anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah,
anak yang berbakti dan berprestasi ya Allah, hebat dalam finansialnya ya Allah, tinggi dalam intelektualnya ya Allah, dan kokoh dalam spiritual iman dan Islamnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sadar atas kelemahan kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah, penuh cinta dan kasih sayang ya Allah. Ya Allah, bila mana di antara kami ada yang sedang sakit ya Allah, berikan kesembuhan untuk keluarga besar dari Masjid Nurul Hasanah ya Allah. Bila mana di antara kami ada yang sedang kesulitan, mudahkan urusan ya Allah. Bila mana ada yang sedang terlilit utang piutang ya Allah, mudahkan untuk bisa membayarnya ya Allah. Bila mana ada yang sedang kena musibah ya Allah, ganti musibahnya dengan nikmat ya Allah. Ya Allah, guru kami sedang ada dalam perjalanan umrah, mudahkan manasiknya ya Allah. Bisakah kembali lagi dalam keadaan sehat walafiat. Untuk Ustadz Mahmud dan keluarganya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kemudahan dalam kehidupannya, sukses dunia akhiratnya ya Allah, untuk keluarganya dan untuk anak cucu kita semuanya ya Allah. Jagalah mereka ya Allah dalam kelemahan kami untuk menjaganya ya Allah. Bimbing mereka ya Allah dalam kelemahan kami dalam membimbingnya ya Allah. Tuntun mereka ya Allah dalam ringannya untuk melaksanakan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hasil maqasidana, Allahumma hasil maqasidana, Allahumma yassir umurana, Allahumma shfi mardana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bi barakati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Para jamaah jangan sungkan untuk berkonsultasi ya, terutama untuk saya pribadi, silahkan bisa menghubungi saya konsultasi bidang keagamaan insyaallah, dari mulai konsultasi rumah tangga, waris dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan kita diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahu minkum wallahu muwaffiq lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.